Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis data kualitatif dan data panel pada ekonometrika dengan Mita Rasidah NIM 11, Fevi Hanesti NIM 17, Neni Andriani NIM 18, Mewarni NIM 19, dan saya sendiri Arido Hakim NIM 27. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mita Rasidah. Kepada Mita Rasidah dipersilakan. Model regresi dengan respon kualitatif. Model ini sering dijumpai pada beberapa model ekonomi. Misalnya pada kasus keputusan rumah tangga untuk membeli sesuatu, atau dalam bahasa makro, keputusan negara untuk mengimpor beras yang dipengaruhi oleh variabel stok beras, harga beli, dan seterusnya. Variabel respon yaitu keputusan yang bersifat binar. Y sama dengan 0 untuk keputusan tidak mengimpor, dan Y sama dengan 1 untuk keputusan mengimpor. Model respon kualitatif digunakan untuk melihat hubungan stok dan harga beras dengan probabilitas keputusan suatu negara untuk melakukan impor. Variabel respon kualitatif tidak selalu dikotomis, tetapi juga bersifat multikategori. Apabila model yang dibahas dengan Y kuantitatif, estimasi dilakukan pada mean dari Y. Sedangkan jika Y kualitatif, maka estimasi dilakukan pada nilai probabilitas model. Model probabilitas linear atau LPM. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel penjelas dan nilai probabilitasnya bersifat linear. Contohnya, keputusan suatu keluarga untuk membeli mobil. Variabel respon Y menunjukkan kepemilikan mobil dari suatu keluarga. Dengan Y sama dengan 1 jika memiliki mobil, dan Y sama dengan 0 jika tidak memiliki mobil. Maka model persamaannya dapat ditulis Y topi I sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah epsilon I, di mana Y sama dengan 0 jika tidak memiliki mobil, Y sama dengan 1 jika memiliki mobil, X sama dengan pendapatan keluarga. Nilai harapan diinterpretasikan sebagai probabilitas bersyarat, maka persamaannya E dikali YI bersyarat XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Jika PI sama dengan probabilitas dari YI, maka YI dikatakan mengikuti distribusi probabilitas Bernoulli, sehingga nilai harapannya menjadi E dikali YI bersyarat XI sama dengan PI. Beberapa kelemahan dari model LPM yaitu A. Variabel error atau EI tidak berdistribusi normal, karena distribusi error akan mengikuti distribusi variabel respon, di mana variabel respon pada model ini berdistribusi Bernoulli. B. Variansi error menunjukkan terjadinya kasus heteroskedastisitas, karena berdistribusi Bernoulli untuk mean dan variansi bergantung pada nilai probabilitasnya. Maka variansi error mengalami heteroskedastisitas yang bergantung pada nilai X, sehingga variansi menjadi tidak homogen. C. Ekspektasi YI bersyarat XI tidak selalu berada pada interval 0 dan 1. Ekspektasi YI bersyarat XI lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Tidak ada jaminan bahwa nilai YI topi berada pada interval 0 dan 1, sehingga apabila nilai YI topi lebih kecil dari 1 atau negatif, maka diasumsikan sama dengan 0. Dan apabila nilai YI topi besar dari 1, maka diasumsikan sama dengan 1. D. Nilai R kuadrat dipertanyakan sebagai ukuran kesesuaian model. Nilai R kuadrat tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat apakah model sesuai atau tidak, karena nilai YI topi berada pada kisaran 0 dan 1. Selanjutnya,
model probit atau probability unit. Salah satu pendekatan yang baik adalah dengan menggunakan model CDF atau Cumulative Distribution Function, atau bisa disebut dengan model probit atau model normit, Normal Equivalent David. Model ini dikembangkan berdasarkan teori utilitas. Contohnya, diasumsikan bahwa keputusan keluarga KI untuk memiliki mobil atau tidak tergantung pada indeks utilitas atau II yang tidak dapat diobservasi nilainya. Dipengaruhi oleh satu variabel penjelas. Misalnya, pendapatan keluarga XI, semakin besar nilai II, semakin besar pula probabilitas sebuah keluarga untuk mempunyai mobil. Persamaannya sebagai berikut. II sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Bagaimana caranya suatu indeks yang tidak dapat diobservasi dapat berhubungan dengan keputusan untuk mempunyai mobil dari suatu keluarga? Seandainya ada suatu nilai kritis dari II, dinamakan II bintang. Jika II lebih besar dari II bintang, maka probabilitas suatu keluarga akan mempunyai mobil semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Untuk melakukan interpretasi pada model probit, diasumsikan bahwa nilai II bintang berdistribusi normal, dengan mean dan variansi yang sama, dan mengestimasi parameter dari indeks yang diberikan. Model logit. Model logit didasarkan pada fungsi distribusi kumulatif logistik yang didefinisikan sebagai berikut. PI sama dengan F dikali beta 1 ditambah beta 2 XI sama dengan 1/1 ditambah E berpangkat min ZI sama dengan 1/1 ditambah E berpangkat min beta 1 ditambah beta 2 XI. Untuk menentukan bagaimana model logit di atas dapat diduga, maka melalui serangkaian proses operasi matematika diperoleh bentuk linear logaritmik sebagai berikut. LI sama dengan in PI dibagi 1/PI sama dengan ZI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. L adalah nilai log bagi rasio perbedaannya, yang tidak hanya linear pada X, namun juga linear pada parameter. L disebut sebagai model logit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model logit adalah sebagai berikut. 1. Seperti halnya P yang bernilai antara 0 dan L bernilai antara min tak hingga sampai tak hingga. 2. Walaupun L linear terhadap X, probabilitasnya sendiri tidak linear terhadap X. 3. Jika nilai L-nya positif, ketika nilai X meningkat, nilainya akan naik satu satuan. Kondisi sebaliknya berlaku untuk nilai L negatif. 4. Interpretasi dari persamaan 8.26 mengikuti nilai beta 2 atau slopes, yaitu ukuran perubahan dari L. Model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data tampang lintang dan data time series atau data berkala, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu, T sama dengan 1, 2, hingga sampai T, dan N jumlah individu, I sama dengan 1, 2, sampai N. Maka dengan data panel, kita akan memiliki total unit observasi sebanyak N dikali T. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance atau panel setimbang. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Panel tak setimbang. Sedangkan
Jenis data yang lain yaitu data time series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Persamaan regresi data panel ada dua macam, yaitu one-way model atau model satu arah dan two-way model atau model dua arah. One-way model adalah model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu alpha I dalam model. Berikut persamaannya yaitu YIT sama dengan alpha ditambah alpha I ditambah X aksen IT dikali beta ditambah epsilon IT, di mana alpha adalah konstanta, beta adalah vektor berukuran P kali 1 merupakan parameter hasil estimasi, alpha I adalah observasi ke IT dari P variabel bebas, X aksen IT adalah efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke I. Epsilon IT adalah error regresi seperti halnya pada model regresi klasik. Two-way model atau model dua arah adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Berikut persamaannya yaitu YIT sama dengan alpha ditambah alpha I ditambah delta T ditambah X aksen IT dikali beta ditambah epsilon IT. Persamaan di atas menunjukkan di mana terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan delta yang dapat bersifat tetap ataupun bersifat acak antar tahunnya. Baik, selanjutnya yaitu penentuan model estimasi. Yang pertama, Common Effect Model atau Pool Least Square atau PLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept atau antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun, demikian slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy atau variable atau LSDV. Yang ketiga yaitu Random Effect Model atau RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antara individu. Pada model random effect perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM. Selanjutnya yaitu penentuan metode estimasi regresi data panel, yaitu ada 3. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Yang pertama yaitu uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect CE ataukah fixed effect atau FE yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Yang kedua yaitu uji Hausman. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier atau LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect atau PLS digunakan. Baik, cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.